Namaku Alia. Seumur hidupku, aku tidak pernah mengenal apa itu kemewahan. Rumah yang kutinggali hanyalah rumah kayu kecil di ujung jalan tanah, jauh dari pusat kota. Rumah itu sudah berdiri sejak sebelum aku lahir, bahkan mungkin sejak ibuku masih kecil. Ibuku, ya, sosok yang hanya hidup dalam cerita-cerita nenek. Katanya, ibuku meninggal saat melahirkanku. Ayah? Tak ada kabar, tak ada cerita. Seolah-olah keberadaannya hanyalah kabut yang menguap sebelum sempat kulihat. Sejak kecil, satu-satunya orang yang kupanggil keluarga adalah nenekku, Nenek Siti. Beliau adalah segalanya bagiku. Ibu, ayah, sahabat, dan guru kehidupan. Kami hidup sederhana. Nenek menanam sayuran di kebun kecil di belakang rumah, dan setiap pagi aku membantunya menyiram tanaman, mencabut rumput liar, atau memetik cabai dan tomat untuk dijual ke pasar. Uang dari hasil kebun itu tidak banyak. Kadang, kami harus mengandalkan belas kasihan tetangga yang membeli dengan harga lebih tinggi hanya karena tahu kami butuh. Tapi nenek selalu mengajarkanku satu hal. Alia, hidup ini bukan soal berapa banyak yang kau punya, tapi bagaimana kau menjalaninya dengan hati yang lapang. Aku selalu mengangguk waktu itu, meski sebenarnya aku belum sepenuhnya mengerti maksudnya. Namun, aku tahu satu hal. Nenek adalah orang yang paling sabar dan paling kuat yang pernah kutemui. Hari itu sama seperti biasanya. Udara pagi masih dingin, embun menempel di ujung dedaunan. Aku keluar rumah membawa ember berisi air dari sumur, lalu mulai menyiram tanaman. Nenek duduk di kursi kayu tua di teras, menyeruput teh panas sambil tersenyum melihatku. Pelan-pelan, Alia, jangan sampai tomatnya patah tangkainya, katanya lembut. Aku mengangguk sambil terkekeh. Siap, Komandan Kebun. Rutinitas ini sudah menjadi bagian dari hidupku. Setelah pekerjaan pagi selesai, aku biasanya berangkat kuliah dengan menumpang angkot tua. Aku adalah mahasiswa semester 2 di Universitas Negeri yang jaraknya sekitar 1 jam dari rumah. Jurusan yang kuambil adalah sastra Indonesia, sesuatu yang sering membuat orang bertanya, mau kerja apa nanti? Tapi bagiku, menulis adalah satu-satunya cara untuk menuangkan semua yang aku simpan di hati. Beberapa minggu terakhir, aku menyadari bahwa nenek sering batuk-batuk di malam hari. Aku pikir itu hanya masuk angin biasa, atau mungkin karena udara dingin. Tapi pagi itu, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Nek, nenek sakit? Wajahnya pucat, tanyaku sambil duduk di sebelahnya. Ah, cuma kurang tidur, nak, jawabnya sambil mengelus kepalaku. Jangan khawatir. Nenek sudah tua, wajar kalau cepat lelah. Aku ingin memaksanya ke dokter, tapi kami bahkan kesulitan membayar uang kuliahku, apalagi biaya rumah sakit. Jadi aku hanya menghela napas dan memutuskan untuk memperhatikannya lebih baik lagi. Sore itu, aku pulang lebih cepat dari kuliah karena dosen membatalkan kelas. Begitu tiba di rumah, aku melihat pintu rumah terbuka. Hatiku langsung berdebar. Aku masuk, dan menemukan nenek tergeletak di lantai ruang tengah. Nenek? Teriakku panik. Aku berlari menghampiri, mengguncang tubuhnya. Matanya terpejam, napasnya berat. Dengan gemetar, aku mencoba memanggil tetangga untuk membantu membawanya ke puskesmas terdekat. Di puskesmas, dokter hanya menggeleng setelah memeriksa. Maaf, kami sudah berusaha. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepalaku. Dunia seketika menjadi sunyi. Tangisku pecah, tubuhku lemas. Nenek, satu-satunya keluargaku, sudah pergi. Beberapa hari setelah pemakaman, aku duduk di teras rumah, memandang kebun kecil yang kini terasa hampa. Semua terasa berbeda. Tidak ada lagi suara batuk nenek di pagi hari. Tidak ada lagi teguran lembutnya saat aku terlalu lama membaca novel. Aku benar-benar sendirian sekarang. Meski ingin menyerah, aku tidak punya pilihan selain bertahan. Aku memutuskan untuk tetap kuliah, meski itu berarti aku harus bekerja paruh waktu untuk membayar biaya hidup dan uang semesteran. Ku mulai bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil dekat kampus. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit menabung untuk kuliah.
Setiap malam, aku pulang ke rumah yang sepi itu. Kadang aku menangis sendirian, kadang aku berbicara pada foto nenek seolah beliau masih ada. Nek, Alia akan kuat. Alia janji. Aku tidak tahu, janji itu akan membawaku ke jalan yang sama sekali tak pernah kubayangkan. Sebuah jalan yang mempertemukanku dengan seseorang yang akan mengubah segalanya, entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tapi itu semua masih jauh di depan. Untuk saat ini, yang kupikirkan hanyalah bertahan. Aku tidak tahu, di suatu tempat di kota ini, ada seorang pria yang hidupnya begitu jauh dari hidupku. Seorang pria yang namanya kelak akan kutulis berkali-kali di buku harian. Seorang pria yang ternyata adalah bos mafia. Dan dia sedang berjalan menuju hidupku. Hari ini adalah hari Rabu. Kelas dimulai jam 8 pagi, dan seperti biasa aku sudah datang setengah jam lebih awal. Aku punya kebiasaan aneh, duduk di bangku dekat jendela. Entah kenapa, rasanya lebih tenang kalau bisa memandangi pepohonan di luar ketika dosen mulai berbicara terlalu cepat atau terlalu lama. Pagi itu, kampus terasa sedikit berbeda. Aku melihat beberapa mahasiswa berbisik-bisik sambil melirik ke arah pintu kelas. Aku tidak terlalu peduli, sampai seseorang masuk, dan semua mata seolah mengikutinya. Dia, tinggi, berkulit bersih, dengan rambut hitam sedikit berantakan yang justru membuatnya terlihat seperti model iklan sampo. Matanya tajam, namun ada ketenangan yang aneh di dalamnya. Dia mengenakan jaket hitam polos dan celana jeans biasa, tapi entah bagaimana, semua terlihat mahal kalau dia yang memakainya. Aku pura-pura tidak tertarik. Kembali membuka buku catatan, tapi aku tahu dari sudut mataku bahwa dia sedang melihat ke arah bangku kosong di belakangku. Dan benar saja, dia berjalan dan duduk tepat di sana. Kelas berlangsung seperti biasa, sampai dosen tiba-tiba meminta kami berdiskusi berpasangan. Aku menoleh mencari partner, dan sebelum sempat berdiri, suara berat namun lembut terdengar dari belakangku. Kamu sendirian. Aku menoleh, dan dia menatapku sambil tersenyum tipis. Aku Ryan, katanya singkat. Alia, jawabku, mencoba terdengar biasa saja. Kami mulai membicarakan tugas. Awalnya canggung, dia terlalu tenang, sementara aku terbiasa berbicara cepat saat gugup. Tapi ada sesuatu pada caranya menatap. Seolah setiap kata yang kuucapkan disimak dengan penuh perhatian. Jadi, kamu suka menulis? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk. Ya, dari kecil. Kenapa? Kelihatan dari caramu menyusun kalimat. Enggak semua orang bisa begitu. Entah kenapa, aku merasa wajahku memanas. Jarang ada orang yang memperhatikan hal seperti itu. Sejak hari itu, aku mulai sering melihatnya. Anehnya, aku tidak pernah melihat dia bergaul dengan kelompok mahasiswa lain. Dia selalu sendirian, datang, duduk, mendengarkan, lalu pergi. Suatu sore, aku melihatnya di kafe tempatku bekerja. Dia duduk di pojok, memesan kopi hitam tanpa gula. Aku hampir yakin dia sengaja memilih tempat yang jauh dari keramaian. Ketika aku menghampirinya untuk mengantarkan pesanan, dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu kerja di sini juga?" "Iya," jawabku sambil tersenyum tipis. "Buat bayar kuliah." Dia mengangguk pelan. "Kamu kuat, ya?" Kalimat itu singkat, tapi entah kenapa menancap dalam. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota. Aku tidak membawa payung, dan semua orang sudah berlarian mencari tempat berteduh. Saat aku sedang memutuskan apakah akan berlari ke halte atau menunggu hujan reda, seseorang berdiri di sampingku, memegang payung hitam besar. "Ayo, aku antar sampai gerbang," katanya. Aku menoleh, "Ryan." Kami berjalan beriringan di bawah payung itu. Tidak banyak bicara, hanya suara hujan yang mengisi keheningan. Tapi aku bisa merasakan sesuatu, semacam ketenangan aneh yang belum pernah kurasakan bersama orang lain. Sebelum berpisah, dia berkata, "Hati-hati di jalan, Alia." Nada suaranya membuat namaku terdengar berbeda. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Wajahnya terus terlintas di pikiranku.
Ada sesuatu yang misterius tentangnya, cara dia bicara, cara dia memandang, bahkan cara dia berjalan. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum tenangnya, ada rahasia besar. Rahasia yang, jika aku tahu lebih awal, mungkin akan membuatku menjauh. Tapi untuk saat ini, aku hanya merasa penasaran. Dan penasaran itu akan mengubah seluruh hidupku. Hari itu, kampus sedang ramai-ramainya. Ada festival tahunan, dan halaman dipenuhi stan makanan, panggung musik, dan kerumunan mahasiswa yang tertawa-tawa. Aku ikut membantu di stan jurusan, menjual minuman dingin dan kue kecil. Sejak pagi, aku tidak melihat Ryan. Biasanya dia selalu ada di kelas atau setidaknya melintas di sekitar gedung fakultas. Tapi hari itu, tidak ada tanda-tandanya. Aku mencoba mengabaikannya, sibuk melayani pembeli, sampai aku melihat sesuatu dari jauh. Di sisi luar kampus, di dekat gerbang besar, ada sebuah mobil hitam mengilap yang parkir. Bukan mobil biasa, ini tipe mobil yang harganya bisa membeli rumahku 3 kali lipat. Dan di sana, aku melihat Ryan. Dia berdiri di samping mobil itu, berbicara dengan dua pria berjas hitam. Bukan pembicaraan santai, dari bahasa tubuh mereka, itu serius. Salah satu pria memberinya map tebal, yang segera dimasukkan Ryan ke dalam tas ranselnya. Anehnya, saat aku sedang memperhatikannya, dia tiba-tiba menoleh. Tatapan kami bertemu. Ada sesuatu di matanya, seolah dia sedang menilai apakah aku melihat terlalu banyak. Dia tersenyum tipis, lalu mengangguk sebelum masuk kembali ke kampus. Sore itu, hujan kembali turun. Ryan mampir ke kafe tempatku bekerja. Kali ini dia tidak duduk di pojok seperti biasanya, melainkan di meja dekat pintu. Saat aku menghampirinya, aku melihat jam tangannya. Itu bukan jam biasa, aku pernah melihat jam seperti itu di iklan majalah mahal yang kutemui di perpustakaan. Jam itu, harganya setara dengan biaya kuliahku selama 4 tahun. Pulangnya nanti bareng aku, katanya tiba-tiba saat aku meletakkan cangkir kopi di mejanya. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Hujan deras, dan aku nggak mau kamu pulang sendirian malam-malam begini. Ada nada protektif dalam suaranya yang membuatku bingung. Dia bukan siapa-siapa, tapi kenapa terdengar seperti itu? Kami berjalan menuju parkiran kampus setelah aku selesai kerja. Hujan masih turun, meski tidak sederas sebelumnya. Tapi tiba-tiba, di tikungan jalan menuju halte, sebuah motor melaju kencang ke arah kami. Aku bahkan tidak sempat bereaksi. Dalam sepersekian detik, Ryan menarik tubuhku, memelukku erat, dan membalikkan tubuhnya agar dia yang terkena benturan kalau motor itu menabrak. Motor itu berbelok mendadak, nyaris menabrak, lalu kabur. Aku menatapnya dengan mata lebar, jantungku berdegup kencang. Apa itu? Percobaan? Dia hanya menatap motor yang menjauh, lalu kembali menatapku. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya, suaranya datar. Aku, enggak. Bagus. Lupakan saja kejadian ini. Nada bicaranya tegas, seperti perintah. Di perjalanan pulang, aku mencoba bertanya, kamu kenal orang di motor itu? Dia tersenyum samar. Enggak. Mungkin cuma orang ugal-ugalan. Tapi aku tahu dia berbohong. Aku melihat cara matanya menyipit tadi, penuh kewaspadaan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Semua kejadian hari ini berputar di kepalaku. Mobil mahal, pria berjas, map tebal, jam tangan mahal, motor mencurigakan. Dan entah kenapa, aku mulai takut. Takut karena aku sadar Ryan menyimpan sesuatu yang besar. Takut karena aku mulai menyukainya. Sudah 3 hari sejak kejadian motor misterius itu. Aku dan Ryan tetap bertemu di kampus, tetap berbicara seolah tidak ada yang aneh. Tapi aku bisa merasakan, dia semakin hati-hati. Kadang aku melihatnya melirik sekeliling sebelum berbicara, seolah sedang memastikan tidak ada yang mendengarkan. Di kepalaku, pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar. Siapa sebenarnya dia? Dan aku hampir mendapatkan jawabannya lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, aku harus lembur di kafe karena ada acara musik kecil. Suasananya ramai,
orang-orang tertawa, dan aroma kopi memenuhi udara. Sekitar pukul 10 malam, aku pulang sendirian. Jalan menuju rumahku memang sepi, tapi biasanya aman. Sampai aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Awalnya aku mengira itu hanya orang lewat. Tapi semakin lama, langkah itu mengikuti kemanapun aku berjalan. Jantungku mulai berpacu. Aku mempercepat langkah, tapi suara itu ikut cepat. Tiba-tiba, sebuah tangan kasar menarikku ke gang sempit. Aku menjerit, tapi mulutku langsung dibekap. Diam kalau mau selamat. Suara pria itu berat dan dingin, belum sempat aku berpikir. Tiba-tiba pria itu ditarik mundur dengan kekuatan yang membuatnya terlempar ke dinding. Sosok lain berdiri di depanku. Tinggi, matanya tajam seperti binatang buas. Ryan. Tapi bukan Ryan yang ku kenal di kampus. Kali ini dia mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan sarung tangan kulit. Di pinggangnya, aku melihat sekilas kilatan logam, pistol. Dia bergerak cepat, memukul lawannya hingga pria itu tak sadarkan diri. Nafasku tersengal, tubuhku gemetar. "Jangan lihat," katanya sambil menarikku menjauh. Aku tidak bisa bicara, hanya mengikuti langkahnya. Kami berhenti di sebuah mobil hitam yang terparkir di ujung jalan. Dari dalam, keluar dua pria berjas, wajah mereka dingin dan tegas. "Bawa dia pulang," perintah Ryan pada salah satunya. Aku menatapnya dengan mata membelalak. "Kamu, siapa sebenarnya?" Suaraku nyaris berbisik. Dia menatapku lama. "Percayalah, lebih baik kamu tidak tahu." "Terlambat," jawabku, nadaku gemetar. "Aku sudah lihat semuanya." Dia menghela napas, lalu menatap ke arah jalan gelap di belakang kami. "Namaku bukan Ryan. Setidaknya, bukan itu nama yang dipakai orang-orang di luar kampus. Di luar sini, aku dipanggil bos." Dunia seperti berhenti berputar. Kata-kata itu bergaung di kepalaku. Bos? Bos? Mafia? Perjalanan pulang malam itu sunyi. Aku duduk di kursi belakang mobil, menatap hujan di jendela. Ryan duduk di sebelahku, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Di dalam hatiku, ada campuran antara ketakutan dan, entah kenapa, rasa aman. Dia baru saja menyelamatkanku. Tapi di sisi lain, dia bagian dari dunia berbahaya yang tidak pernah kubayangkan akan aku sentuh. Sebelum aku turun dari mobil, dia berkata, "Alia, aku tahu ini sulit diterima. Tapi tolong, jangan menjauh dariku." Aku menatapnya lama. "Kamu memintaku tetap dekat dengan orang yang bahkan aku tidak tahu apakah bisa aku percayai." Dia tersenyum tipis, tapi matanya serius. "Kamu akan tahu jawabannya nanti." Malam itu aku tidur dengan pikiran kacau. Dan untuk pertama kalinya, aku bermimpi tentang Ryan, bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai sosok gelap yang menatapku dari balik bayangan. Sejak malam itu, sejak aku mendengar sendiri dari mulutnya bahwa di luar kampus dia adalah seorang bos, aku merasa semua yang ku kenal runtuh. Dunia yang selama ini ku tahu sederhana, kuliah, kerja paruh waktu, pulang ke rumah kayu kecil, tiba-tiba diwarnai oleh sesuatu yang gelap, dingin, dan berbahaya. Aku mencoba menjaga jarak. Tidak lagi duduk di dekatnya di kelas, tidak membalas pesannya secepat biasanya. Tapi anehnya, dia selalu ada. Seperti bayangan yang menempel, selalu muncul saat aku tidak mengharapkannya. Kadang dia hanya berdiri di ujung lorong kampus, seolah sedang menunggu seseorang. Kadang dia duduk di kafe yang sama denganku, tapi tidak mengajakku bicara. Namun aku tahu, dia memperhatikanku. Aku ingin membencinya karena telah menyembunyikan identitasnya. Tapi, bagaimana caranya membenci seseorang yang pernah memelukmu erat, melindungimu dari bahaya, dan membuatmu merasa aman meski dunia sekelilingnya penuh ancaman? Hari itu, aku sedang berada di perpustakaan, mencoba menyelesaikan tugas esai. Hujan rintik-rintik di luar membuat suasana semakin sunyi. Aku tenggelam dalam buku referensi, sampai seseorang duduk di kursi seberang. Aku mendongak, bukan Ryan. Ini pria asing. Wajahnya keras, dengan bekas luka tipis di pipi kiri. Dia tersenyum,
Tapi senyum itu terasa dingin. "Kamu Alia, kan?" tanyanya. Aku menelan ludah. "Ya." "Kamu siapa?" "Temannya Ryan." Dia mengucapkannya dengan nada yang entah kenapa terdengar seperti ancaman. Aku mulai merasa tidak nyaman. Kalau ada perlu, bicara saja sama dia. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu berkata pelan, "Kadang, orang yang dekat dengan orang seperti Ryan bisa jadi target. Hati-hati." "Ya." Dia berdiri, meninggalkan meja begitu saja. Aku mencoba melanjutkan membaca, tapi jari-jariku gemetar. Ini bukan peringatan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di sekitar Ryan, dan sekarang aku ikut terjebak. Malam itu, hujan turun deras. Aku baru saja menutup pintu rumah setelah pulang dari kafe. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, suara hujan di atap seperti dentingan yang memukul-mukul kesabaran. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Bukan ketukan pelan, tapi cepat dan berat. Aku menahan napas, hati berdegup kencang. "Alia, buka. Ini aku." Suara itu. "Ryan." Aku membuka pintu, dan dia berdiri di sana, basah kuyup, tapi matanya penuh kewaspadaan. "Ada apa?" tanyaku. Dia masuk tanpa menunggu jawaban. "Mulai malam ini, jangan sendirian di luar. Kalau bisa, jangan sendirian di rumah juga." Aku mengerutkan kening. "Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi?" Dia menghela napas panjang. "Ada kelompok yang ingin menjatuhkanku. Mereka pikir, menyentuh orang yang dekat denganku akan membuatku lemah." Aku terdiam. Kata-kata itu membekukan darahku. "Kamu pikir aku nggak takut?" Suaraku bergetar. "Aku tahu kamu takut," jawabnya sambil menatapku tajam. "Tapi aku lebih takut kehilangan kamu." Beberapa hari kemudian, aku pulang dari kuliah lebih sore dari biasanya. Jalanan mulai sepi. Aku memilih jalan pintas melewati gang belakang kampus. Tapi di sanalah aku bertemu dengannya lagi, pria bekas luka di pipi. Kali ini dia tidak sendirian. Ada dua pria lain yang berdiri di belakangnya. "Lagi sendirian?" tanyanya, suaranya seperti bisikan ular. Aku mundur selangkah. Kalau Ryan tahu. Dia tertawa pendek. "Itu yang kami mau. Sampaikan salam kami padanya." Sebelum aku sempat menjawab, salah satu dari mereka mencoba menarik tanganku. Aku berteriak, tapi suara itu tenggelam oleh suara mesin motor yang tiba-tiba mendekat dengan cepat. Motor itu berhenti mendadak, dan Ryan melompat turun. Kali ini dia tidak mengenakan pakaian mahasiswa. Jas hitam, sarung tangan kulit, dan mata yang berkilat marah. Dia bergerak cepat, memukul salah satu pria hingga tersungkur, menendang yang lain. Pria bekas luka itu mencoba melawan, tapi Ryan menghantamnya keras ke dinding. Aku berdiri membeku, tak mampu menggerakkan kaki. "Pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran," bentak Ryan pada mereka. Mereka mundur, tapi pria bekas luka itu sempat menatapku dengan tatapan penuh janji akan kembali. Ryan menoleh padaku. "Kamu nggak apa-apa?" Aku mengangguk, meski hatiku masih berdebar tak karuan. Dia menghela napas, lalu menggenggam tanganku erat. "Mulai sekarang, kamu nggak akan sendirian lagi. Aku janji." Malam itu, setelah semua tenang, aku duduk di teras rumah sambil memeluk lutut. Hujan sudah reda, tapi pikiranku masih badai. Di satu sisi, aku tahu aku harus menjauh. Dunia Ryan berbahaya, penuh ancaman, dan bisa menghancurkan hidupku. Tapi di sisi lain, aku merasakan sesuatu yang tak bisa aku jelaskan setiap kali dia ada di dekatku. Mungkin ini cinta. Mungkin ini kegilaan. Atau mungkin, keduanya. Yang jelas, aku tahu satu hal. Sejak aku bertemu Ryan, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan sekarang, aku tidak yakin apakah aku siap untuk apa yang akan datang. Sejak malam Ryan menyelamatkanku dari pria bekas luka itu, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi pergi ke kampus sendirian. Setiap pagi, ada mobil hitam yang menjemputku. Kadang Ryan yang menyetir,
Kadang salah satu orangnya yang wajahnya selalu terlihat dingin dan tidak banyak bicara. Awalnya aku menolak. Aku tidak mau merasa seperti tawanan yang dikawal kemana-mana. Tapi setelah melihat tatapan serius Ryan, aku mengalah. Aku cuma mau kamu aman, katanya waktu itu. Tapi rasa aman itu aneh. Karena di baliknya, aku tahu ada badai besar yang siap menghantam kapan saja. Hari itu, kuliah selesai lebih cepat. Aku memutuskan mampir ke sebuah toko buku di pusat kota, toko kecil yang jarang ramai, tempat aku bisa duduk diam membaca. Aku sedang tenggelam dalam sebuah novel ketika suara pintu terbuka, dan 3 pria masuk. Langkah mereka berat, tatapan mereka mengintai. Aku tidak mengenali mereka, sampai salah satunya berbisik sambil tertawa pelan. Dia sendirian. Ini kesempatan. Jantungku langsung melonjak. Aku berdiri, mencoba keluar, tapi mereka menghalangi jalan. Tenang saja, cantik. Kami cuma mau ngobrol, kata salah satunya dengan senyum miring. Aku baru hendak berteriak ketika pintu terbuka lagi, dan sosok yang sangat kukenal masuk. Ryan. Tapi kali ini berbeda, wajahnya dingin, langkahnya mantap, dan di tangannya ada tas hitam yang sepertinya bukan tas biasa. Aku baru sadar, toko buku ini bukan hanya toko buku hari ini. Tempat ini adalah titik pertemuan Ryan untuk sesuatu yang berhubungan dengan dunianya. Dan aku ada di sini, di waktu yang salah. Sebelum aku sempat bicara, semuanya terjadi cepat. Dari luar, suara ban mobil berdecit, lalu kaca toko pecah oleh tembakan. Aku berteriak dan berjongkok, menutup telinga. Orang-orang yang tadinya menghalangiku kini mengeluarkan senjata. Ryan mendorongku ke belakang rak buku. Jangan bergerak dari sini, katanya tegas, matanya tajam. Tapi perintah itu tak bertahan lama. Seseorang menarikku dari belakang, menodongkan pisau ke leherku. Lepaskan barangnya, atau gadis ini mati, teriak pria itu pada Ryan. Aku membeku. Pisau itu dingin di kulitku, dan aku bisa mencium bau logam darah yang menempel padanya. Ryan berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi aku tahu dari matanya, dia sedang menghitung setiap gerakan. Lepaskan dia, dan aku akan mempertimbangkan membiarkan kalian keluar hidup-hidup, katanya dingin. Pria yang menahanku tertawa pendek. Kamu nggak berani menembak kalau Sandra ini pacarmu. Ucapan itu membuatku tersentak. Pacar? Detik berikutnya, aku mendengar suara tembakan. Tapi bukan ke arahku. Ryan menembak lampu di atas kepala pria itu, membuatnya kaget dan melepas genggamannya. Dalam sepersekian detik, Ryan sudah menarikku ke belakang tubuhnya, melindungi dengan kedua tangan. Dia melumpuhkan lawan-lawannya satu persatu, gerakannya cepat, nyaris seperti tarian mematikan. Ayo ikut aku, katanya sambil menarik tanganku. Kami keluar dari pintu belakang toko, masuk ke gang sempit, lalu berlari menuju mobil hitam yang sudah menunggu. Begitu kami masuk, supir langsung melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Dari kaca spion, aku bisa melihat mobil lain mengejar kami. Tembakan terdengar, memecahkan kaca belakang. Aku berteriak, tapi Ryan memelukku, menundukkan kepalaku agar tidak terkena peluru. Kami akhirnya tiba di sebuah rumah kayu di pinggiran hutan. Sepertinya rumah ini adalah tempat aman milik Ryan. Begitu masuk, aku langsung duduk di sofa, masih gemetar. Kamu baik-baik saja? Tanyanya sambil memeriksa lenganku. Aku mengangguk, tapi air mataku mulai jatuh. Kamu gila? Dunia kamu gila. Dia duduk di depanku, menatapku lama. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa mundur, Alia. Dan sekarang, kamu sudah ada di dalamnya. Suara itu membuatku sadar, tidak ada jalan kembali. Malam itu kami tidur di ruangan yang sama. Aku di sofa, dia di kursi dekat jendela, berjaga sepanjang malam dengan pistol di pangkuannya. Sebelum tertidur, aku melihatnya menatap langit gelap di luar, wajahnya, untuk pertama kali terlihat rapuh. Pagi harinya, saat kami sarapan roti seadanya, aku menatapnya lama. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi, kalau aku bertahan di dekatmu, itu bukan cuma karena kamu melindungiku.
Aku nggak mau kamu melawan semua ini sendirian. Dia tidak menjawab, hanya menatapku. Tapi aku bisa melihat di matanya ada sesuatu yang berubah. Sejak hari itu, aku tahu, aku bukan lagi gadis biasa yang hidup di rumah kayu kecil. Aku adalah seseorang yang, entah mau atau tidak, kini menjadi bagian dari badai yang bernama Ryan. Kalau ada satu hal yang kupelajari dari hidup, itu adalah kebahagiaan tidak pernah datang tanpa risiko. Dan sekarang, aku sedang berada di persimpangan paling berbahaya dalam hidupku. Sudah hampir seminggu sejak kejadian malam itu, malam ketika aku tanpa sengaja mendengar percakapan Rio dengan seseorang di telepon. Suara itu, dingin, tegas, dan penuh kekuasaan. Dia berbicara tentang pengiriman dan pengamanan wilayah. Aku tidak sepenuhnya mengerti detailnya, tapi satu hal yang jelas. Rio sedang membicarakan sesuatu yang bukan urusan mahasiswa biasa. Sejak itu, ada jarak yang aneh di antara kami. Dia masih mengantarku kuliah, masih menungguku di gerbang dengan senyum hangatnya, tapi ada sesuatu yang hilang. Mungkin kepercayaan, mungkin rasa aman. Aku tidak tahu pasti. Aku duduk di meja belajar kecilku malam ini. Buku-buku kuliah berserakan, laptop terbuka, tapi pikiranku jauh sekali dari materi ujian. Yang terus terputar di kepalaku adalah tatapan Rio malam itu, tajam, penuh rahasia, tapi juga takut. Takut? Ya, aku bisa melihatnya. Dia, laki-laki yang selalu tampak begitu percaya diri, untuk pertama kalinya terlihat seperti seseorang yang tidak ingin kehilangan sesuatu. Atau seseorang. Teleponku bergetar. Pesan dari Rio. Besok malam, aku mau ajak kamu ke tempat yang penting buat aku. Jangan tanya dulu. Ya, percaya sama aku. Aku menatap layar lama sekali sebelum membalas. Baik. Keesokan harinya, setelah kuliah sore, Rio menjemputku. Mobil yang ia gunakan kali ini berbeda, bukan sedan sport hitamnya, melainkan SUV hitam besar dengan kaca gelap. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kenapa ganti mobil? Dia hanya tersenyum singkat. Mobil ini lebih aman. Kata, aman, itu seperti menyalakan kembali rasa curigaku. Aman dari apa? Atau, dari siapa? Perjalanan itu terasa sunyi. Musik di radio mengalun pelan, tapi tak ada obrolan ringan seperti biasanya. Jalan yang kami tempuh pun asing. Menjauh dari pusat kota dan menuju area pelabuhan yang sepi. Ketika mobil berhenti, aku melihat sebuah gedung besar bercat abu-abu. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda, hanya penjaga-penjaga berpakaian hitam berdiri di depan pintu. Tatapan mereka waspada, seperti serigala menjaga wilayahnya. Rio turun, lalu membukakan pintu untukku. Pegang tanganku, katanya pelan. Begitu kami masuk, aroma kopi dan kayu memenuhi udara. Interiornya modern, tapi di satu sisi ruangan ada meja besar dengan peta kota yang penuh tanda. Aku juga melihat beberapa pria berbicara dengan nada serius sambil memegang berkas-berkas. Apa ini? Suaraku nyaris berbisik. Rio menarikku ke sudut yang lebih sepi. Tatapannya lurus, dalam, tanpa topeng. Aku mau kamu tahu siapa aku sebenarnya, katanya. Hatiku berdegup keras. Aku bukan cuma mahasiswa biasa. Aku, bos dari keluarga besar yang mengatur sebagian wilayah kota ini. Dia berhenti, menghela napas panjang. Orang-orang menyebutnya mafia. Tapi bagiku, ini keluarga. Ini tanggung jawab. Kata, mafia, itu menamparku keras. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda bahwa dia bercanda. Tapi tidak ada. Semua di wajahnya serius. Kenapa baru bilang sekarang? Suaraku bergetar. Aku takut kamu pergi kalau tahu. Ia menunduk, seperti seorang anak yang mengaku salah. Tapi aku nggak mau kamu hidup di kebohongan. Kalau kamu mau pergi sekarang, aku nggak akan menghentikan. Aku memandangnya lama. Ada dua suara di kepalaku. Yang satu bilang aku harus pergi, melindungi diriku. Yang lain, mengingatkan semua momen saat Rio membuatku merasa aman, dicintai, dihargai.
Kenapa aku? Tanyaku akhirnya. Kenapa kamu jatuh cinta sama aku, padahal kamu bisa punya siapa saja? Dia tersenyum tipis. Karena kamu nggak pernah lihat aku dari sisi kekuasaanku. Kamu lihat aku sebagai manusia. Kalimat itu menembus pertahananku. Aku membenci kenyataan bahwa aku mengerti perasaannya. Aku juga tahu, meski aku bisa pergi sekarang, hatiku mungkin akan tetap tertinggal bersamanya. Saat aku masih mencoba memproses semua ini, salah satu anak buahnya mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Wajah Rio berubah tegang. Kita harus pergi, katanya cepat. Ada orang yang mencoba mengikuti kamu akhir-akhir ini. Apa? Panik mulai merayap di dadaku. Dia menggenggam tanganku erat. Selama kamu sama aku janji nggak akan ada yang nyentuh kamu. Tapi kamu harus percaya sama aku sepenuhnya. Itu momen di mana aku sadar, hubungan kami tidak akan pernah normal lagi. Ada bahaya nyata di luar sana, dan aku sekarang adalah bagian dari dunianya. Mau atau tidak dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela SUV itu. Lampu-lampu kota berkelebat, tapi pikiranku penuh pertanyaan. Bisakah aku hidup di dunia di mana cinta berarti juga menerima risiko kehilangan nyawa? Bisakah aku mencintai seorang mafia, dan tetap mempertahankan diriku sendiri? Rio memecah keheningan. Aku tahu ini banyak buat kamu. Kalau kamu mau waktu untuk mikir, aku bisa kasih. Aku menggeleng pelan. Bukan waktu yang aku butuh, Rio. Yang aku butuh, cuma satu hal. Dia melirikku. Apa itu? Kejujuran. Selalu. Apapun yang terjadi. Dia mengangguk, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat mata Rio berkilat, bukan dengan rahasia, tapi dengan rasa lega. Bab ini menutup dengan aku berdiri di depan pintu rumahku, menatap SUV hitam itu menjauh. Aku sadar satu hal. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan mungkin, aku memang tidak ingin mundur. Sejak kejadian malam itu, malam di mana darah, teriakan, dan dentuman peluru menjadi latar cerita kami, hidupku tak pernah benar-benar tenang. Luka-luka yang kulihat di tubuh Ares bukan hanya menggores kulitnya, tapi juga hatiku. Meski ia berusaha tersenyum setiap kali menatapku, aku tahu tatapan matanya menyimpan beban yang tak pernah ia ceritakan sepenuhnya. Sudah 3 hari berlalu sejak peristiwa itu, tapi aku masih bisa merasakan aroma mesiu yang entah mengapa tertinggal di ingatanku. Aku masih bisa mendengar gema langkah cepatnya saat ia menarik tanganku, membawaku keluar dari bangunan tua itu dengan napas tersengal-sengal. Dan kini, kami kembali di apartemennya, tempat yang sejak awal aku pikir hanya sekadar ruang singgah, tapi perlahan berubah menjadi semacam rumah bagiku. Rumah bukan karena dindingnya, tapi karena ada dirinya di dalamnya. Pagi itu, aku duduk di sofa, memandangi punggungnya yang sedang menyiapkan kopi. Dia masih memakai kaos hitam sederhana dan celana santai, tapi tetap terlihat seperti seseorang yang tak mungkin hanya seorang mahasiswa biasa. Gerakannya tenang, teratur, tapi sorot matanya tetap waspada, seakan setiap detik dia mengantisipasi sesuatu. Aku akan keluar sebentar siang ini, katanya pelan, tanpa menoleh. Aku mengernyit. Kemana? Ada urusan yang harus kuselesaikan. Jawabannya singkat, terlalu singkat, dan itu membuat dadaku mengeras. Aku benci saat dia mulai menutup diri. Ares, kita sudah melalui semua ini bersama. Kalau ada bahaya, kenapa kau masih mau menghadapinya sendirian? Dia berhenti sejenak, lalu menoleh dengan senyum tipis, senyum yang sudah kupelajari artinya, aku tak mau kau khawatir. Aku janji, ini terakhir kalinya, katanya sambil berjalan mendekat, lalu berlutut di depanku. Setelah ini, tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi peluru. Tidak ada lagi darah. Aku ingin mempercayainya. Tuhan tahu, aku ingin sekali. Tapi dunia yang ia jalani bukan dunia yang bisa diputuskan begitu saja. Dan di sudut hatiku, aku takut bahwa, urusan terakhir, itu akan menjadi hari terakhir aku melihatnya. Siang itu, aku menunggu di apartemen.
Setiap detik terasa seperti 1 jam. Hujan mulai turun di luar jendela, membuat udara dingin menusuk kulit. Aku berusaha mengalihkan perhatian dengan membaca buku kuliah, tapi huruf-hurufnya menari-nari tanpa arti di mataku. Pukul 6 sore, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Halo. Suara di seberang terdengar dingin, nyaris tanpa emosi. Kalau kau ingin melihat Ares lagi, datanglah ke gudang di pelabuhan lama. Sendirian. Waktu kau 1 jam. Darahku membeku. Siapa kau? Tapi sambungan sudah terputus. Jantungku berdegup tak terkendali. Aku tahu ini jebakan, tapi aku juga tahu aku tak bisa duduk diam. Mengambil jaket, kunci motor, dan, entah dengan keberanian atau kebodohan, aku melaju menembus hujan malam. Pelabuhan tua itu sunyi, hanya lampu-lampu jalan yang berkelip redup. Aku bisa mencium aroma laut bercampur besi berkarat. Di kejauhan, kulihat siluet gudang besar. Pintu sampingnya terbuka sedikit, mengundang seperti mulut gelap yang siap menelan. Aku masuk perlahan, langkahku bergema di lantai semen yang lembab. Dan di sana, di tengah ruangan yang hanya diterangi satu lampu gantung, Ares terikat di kursi, wajahnya memar, bibirnya berdarah. Ares, seruku, berlari ke arahnya. Berhenti. Suara berat memotong langkahku. Dari kegelapan, muncul 3 pria bertubuh besar. Wajah mereka tak asing dari cerita-cerita yang kudengar dari Ares tentang dunia kelamnya. Begini ya, bosmu ini terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, kata salah satu dari mereka, sambil menepuk pipi Ares. Aku berdiri di tempat, mencoba menenangkan napas. Lepaskan dia. Kalian hanya butuh dia, kan? Aku tidak ada hubungannya. Pria itu tertawa dingin. Oh, kau salah besar. Kau justru alasan semua ini terjadi. Dia jadi lemah karenamu. Ares menggeleng cepat, matanya memohon. Jangan lakukan apapun yang mereka mau. Tapi sebelum aku bisa bergerak, salah satu dari mereka menarik lenganku kasar. Aku meronta, tapi cengkeramannya seperti besi. Lalu terdengar suara, sebuah ledakan kecil di luar, disusul kaca yang pecah. Asap memenuhi ruangan. Dalam kekacauan itu, seseorang masuk sambil menembakkan peluru ke udara. Aku tak melihat jelas wajahnya, tapi aku tahu dia salah satu orang kepercayaan Ares. Ayo, teriaknya. Tali di tangan Ares terlepas. Dia langsung menarikku keluar. Kami berlari menembus hujan, melewati lorong-lorong sempit pelabuhan. Napas kami memburu, kaki kami berlari tanpa sempat berpikir. Ketika akhirnya kami sampai di mobilnya yang terparkir jauh, Ares memelukku erat. Aku janji, ini terakhir kalinya aku membiarkanmu berada di tengah semua ini. Aku memukul dadanya lemah. Kau bodoh. Kalau kau mati tadi, apa kau pikir aku akan baik-baik saja? Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, aku tidak pernah takut mati, aku hanya takut kehilanganmu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ares benar-benar menepati janjinya. Dia keluar dari lingkaran gelapnya. Entah bagaimana, dia berhasil menutup semua urusannya, melepaskan kendali, dan menyerahkannya pada orang yang ia percaya. Dia bilang, dunia itu tak akan pernah aman untuk orang yang ia cintai. Dan untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, aku melihatnya tertawa tanpa beban. Kami lulus bersama, berdiri di panggung wisuda, mengenakan toga yang sama seperti mahasiswa lain. Tidak ada jas mahal, tidak ada cincin mafia, tidak ada pistol tersembunyi di balik jaketnya. Hanya Ares, seorang pria yang pernah menyamar sebagai mahasiswa, lalu benar-benar menjadi satu, demi aku. Di luar aula, dia menggenggam tanganku. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup, tapi Tuhan memberiku kau. Dan itu lebih dari cukup. Aku tersenyum, menatap matanya yang kini tak lagi menyembunyikan apapun. Dan aku akan tetap di sini, selama kau mau aku ada. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Di tengah sorak-sorai, kamera yang berkilat-kilat, dan aroma bunga dari buket di tanganku. Aku tahu, semua luka, semua air mata, semua ketakutan itu, akhirnya membawa kami ke sini.
Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang kami perjuangkan. Dan itu, bagiku, adalah definisi kebahagiaan.